Imam Al-Ghazali menjelaskan kajian tentang tazkiyatun nafs, bagaimana cara kita dalam membersihkan hati kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dalam kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sehat? Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah Masjid Baitus Salam, Paripurna Baitus Salam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah Allah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, walaupun kondisi dalam hujan dari mulai subuh sampai hari ini masih gerimis, mudah-mudahan ini pertanda rahmat Allah. Allah turunkan rahmatnya, berkahnya untuk kita semua. Alhamdulillah, malam ini pun kita, walaupun kondisi yang dingin, kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita ke rumah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita laksanakan solat fardu maghrib berjamaah. Menjelang menunggu waktu isya, kita isi dengan kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan dengan kajian ini, dengan duduk kita dalam majlis ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan saya yang kedua di Masjid Baitus Salam dalam majelis kajian ilmu. Kedua-duanya ditelepon mendadak dua-dua. Waktu subuh ditelepon mendadak, yang ini mendadak juga. Tapi tak apa-apa. Semua kita ni harus mendadak Bapak Ibu. Mati saja mendadak. Wah. Artinya apa? Kalau mau jadi ustaz tu harus banyak persiapannya. Kalau mau mati itu harus pun banyak persiapannya. Maka kalau kita dah mengatakan siap tidak kita mati, belum siap, tapi siap tak siap harus siap. Karena semuanya itu serba mendadak. Kita tak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kawan kita sehat walafiat ustaz, dia masih duduk bersama kita, dia masih hadir dalam majlis ilmu, dia masih solat berjemaah dengan kita. Tapi hari ini dia sudah tidak lagi bersama kita. Dia tahu tak kapan dia meninggal? Tidak. Dia tak tahu kapan dia mati. Dia tak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tugas kita yang sekarang ini mempersiapkan untuk itu semua. Maka kita hidup di dunia ini, kita untuk mempersiapkan ada satu perjalanan yang lebih panjang, ada suatu tempat yang lebih jauh daripada itu, yaitulah kampung akhirat kita. Maka kita siapkan semua itu. Salah satunya kita duduk dalam majlis-majlis ilmu kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang terpercaya. Bahkan sampai-sampai orang-orang
musyrik Quraisy itu meyakini apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Ketika Rasulullah berkata kepada penduduk Quraisy, "Wahai penduduk Quraisy, kalau saya berkata di balik bukit sana ada tentara musuh yang akan masuk ke kota Mekah dan akan menghabisi kita, apakah kalian percaya dengan saya?" Apa kata orang-orang Quraisy tadi? "Kami percaya dengan engkau ya Muhammad." Kenapa? Karena Rasulullah itu orang yang diberi gelar Al-Amin. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam Sirah Nabawiyah Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri menulis, usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwahnya itu lebih banyak menghabiskan usianya dalam dunia perdagangan. Jadi Rasulullah itu dalam perdagangan itu lebih banyak daripada dalam dakwahnya. Beliau usia 12 tahun sudah berniaga dengan mengembala domba. Usia 17 tahun sudah dibawa oleh pamannya. Lalu sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, usia 40, jadi ada 28 tahun beliau gunakan dalam perdagangan. Apa artinya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Disitulah umat mengenal kejujuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yakin dengan perkataannya. Apa sebab? Karena dia sudah membuktikan dalam dunia perdagangannya. Karena orang-orang Quraisy itu suka berdagang dia. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i wasaif. Orang Quraisy itu berjalan dari musim panas kepada musim dingin. Apa artinya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Beginilah langkah awal Rasulullah mengenalkan Islam dalam dunia perdagangannya, sehingga dia diberi gelar Al-Amin. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau seandainya saya katakan bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah, yang mematikan manusia itu adalah Allah, dan yang membangkitkan manusia itu adalah Allah, apakah kalian percaya? Kata Abu Jahal, celaka engkau Muhammad. Nah, ketika dikatakan ada pasukan musuh di balik bukit sana, mereka percaya. Tapi ketika urusan agama, mereka tak meyakini apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa permasalahannya Bapak Ibu? Permasalahannya pada hati manusia sulit menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu punya datuk bernama Qusay, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manab bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab inilah pertemuan antara nasab ayahnya dan nasab ibunya. Qusay ini membangun sebuah rumah di Makkah itu yang diberi namanya Darul Nadwah. Darul Nadwah itu Bapak Ibu artinya darul itu rumah, nadwah itu tempat mereka berdiskusi. Jadi orang-orang Quraisy itu suka berdiskusi, bermusyawarah dalam menentukan keputusan. Jadi sebelum malam hijrah itu, paginya mereka berdiskusi di Darul Nadwah yang dibangun oleh Qusay. Qusay ini datuknya Rasulullah SAW. Sebelum terjadi hijrah, rumahnya Rasulullah itu Bapak Ibu dipakai untuk membahas bagaimana membunuh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu bayangkanlah, datuk kita yang bangun rumahnya, lalu rumah itu dipakai untuk membunuh cucunya. Begitulah orang-orang Quraisy, kerasnya hati mereka ingin menghabisi baginda Rasulullah SAW. Tapi Allah tak mengizinkan, Allah menyelamatkan. Dengan apa? Dengan sebuah peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau keluar dari rumah, Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya Rasulullah. Keluar Rasulullah SAW dari rumahnya, apa kata Allah? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami tutup belakang depan mereka, tak nampak bahwa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam keluar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa kesimpulan dari dua kisah ini? Pertama, orang-orang Quraisy itu yang kental dengan kesukuannya, yang kental dengan keyakinannya, sehingga dia tak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, paling pentingnya itu adalah hati mereka tak mampu untuk menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka malam ini saya ingin mengkaji tentang hati manusia ini. Kalau ulama Imam Al-Ghazali menjelaskan kajian tentang tazkiyatun nafs, bagaimana cara kita dalam membersihkan hati kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ambil dalam kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang dipanggil oleh Allah itu jiwa yang tenang, orang yang tenang. Orang yang tenang itu bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Dia tenang dalam hidupnya, dia tenang dalam badannya, dia tenang dalam hatinya, dia tenang dalam jiwanya, dia tenang dalam lisannya, dia tenang dalam perkataannya. Jadi yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang mempunyai ketenangan dalam jiwanya. Kenapa Allah tak panggil dalam bentuk jasad manusia, fisik manusia ini? Manusia ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, fisiknya ini tak dibawanya di akhirat nanti. Kita tak bawa fisik kita di akhirat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang sudah wanita yang sudah tua, kata Rasulullah, nenek-nenek tak masuk dalam surga. Menangis orang tua tadi. Apa kata Rasulullah? Di saat akhirat nanti kita tak pakai jasad kita ni. Jasad kita ni pakaian dunia kita saja Bapak Ibu. Dunianya saja yang kita pakai dalam jasad. Jadi apa yang harus kita banggakan dengan jasad kita? Tak ada. Ketika kita mati, jasad kita ni masuk ke dalam tanah, lalu didatangi oleh hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Dia menghabisi satu demi satu dalam bagian tubuh manusia ini. Habis. Maka yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa Allah panggil fadkhuli fi ibadi? Berkumpullah kalian dengan apa? Dengan jemaah. Berkumpullah kalian dengan hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang masuk ke dalam hamba Allah, orang yang masuk ke dalam kelompok-kelompok hamba Allah adalah orang yang tenang. Orang yang masuk ke dalam surga Allah adalah orang-orang yang mempunyai ketenangan dalam hati ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka cara kita dalam membersihkan hati ini bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat kata Imam Al-Ghazali, ada 5 prinsip tazkiyatun nafs dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat satu persatu. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah sesungguhnya penyebab timbulnya hati manusia itu kotor. Ada yang menyebabkan hati manusia ini kotor Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, rumah yang kita punya, apa penyebab rumah tadi ini kotor? Penyebabnya adalah seorang, kita punya anak bermain di luar, dia bermain luar tak pakai sendal, maka menempellah pasir-pasir di atas kakinya. Ketika dia masuk ke dalam rumah, lalu pasir tadi berjatuhan di atas lantai rumah, maka rumah menjadi kotor. Atau anak kecil kita, dia bermain, dia menyerakkan sampah, maka dia menjadi kotor. Kata Imam Al-Ghazali, hati manusia ini bisa kotor. Apa penyebab kotornya hati manusia? Ada sampah yang menempel. Apa dia? Itulah yang disebut dengan kemusyrikan.
Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau kemusyrikan kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, sebelum Rasulullah datang, orang-orang Quraisy itu nampak yang disembahnya bukan Allah, yang disembahnya Lata, Uzza, Manat, Hubal, berkeliling patung-patung tadi sepanjang Ka'bah, di hadapan Ka'bah tadi. Lalu itu yang dia sembah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, di waktu saya jahil dulu, Tuhan saya buat dari patung, dari gandum, dibuatnya dari gandum menjadi roti, dibentuk menjadi Tuhan. Setelah saya sembah, lalu saya merasa lapar dan Tuhannya pun langsung saya makan. Jadi itulah jahilnya Umar bin Khattab, kata beliau. Sehebat-hebatnya saya adalah saya bisa memakan Tuhan saya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Zar Al-Ghifari. Beliau dari Bani Ghifar. Orang Ghifar ini pekerjaannya hanya satu, Bapak Ibu, mencuri, merampok, membunuh. Dia bekerjanya jahat saja, kegiatannya hanya jahat saja. Abu Zar Al-Ghifari ketika pagi datang, dia kasih makanan ke Tuhannya patung tadi. Setelah itu disembahnya, dia minta tolong kepada Tuhannya agar hari ini pencuriannya berhasil. Dia letakkan makanan tadi di atas Tuhannya. Apa yang terjadi? Tak lama setelah itu dia perhatikan Tuhannya. Ada seekor anjing yang datang mendekati Tuhannya dan mengangkat kaki sebelahnya tadi dan mengencingi anjing tadi dan mengencingi Tuhan Abu Zar Al-Ghifari tadi beserta makanannya. Apa kata Abu Zar Al-Ghifari? Takkan mungkin Tuhan saya ini bisa menolong saya, untuk menolong dirinya sendiri saja dia tak sanggup. Dia tak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia mau menyelamatkan diri saya? Maka kata saat itu Abu Zar Al-Ghifari pergi ke Mekah, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan langsung di hadapan Rasulullah berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sebabnya? Karena dia menghilangkan kemusyrikannya dan mendahulukan akalnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatafakkarun, kenapa kalian tak mau berfikir? Sedikit saja kalian berfikir, maka kalian akan paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita fikirkan, Ustaz? Kita tak pernah menyembah berhala, yang kita sembah ini Allah setiap hari. 5 kali sehari semalam kami datang ke Masjid Baitul Salam, Ustaz. Tak lepas daripada salat berjamaah, kami duduk, kami salat subuh, kami dengar pengajian, kami dengar kajian. Setiap hari kami berjamaah, Ustaz. Apa yang kami lakukan kemusyrikan? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, contoh kecil saja saya beri contoh. Orang-orang yang usia 50 tahun, 60 tahun itu biasanya pekerjaan yang sering dia datangi adalah rumah sakit. Ya kan Pak ya? Usia-usia 50, 60 itu lebih sering dia mengisi absennya itu di rumah sakit. Jarang ke kantor, lebih sering ke rumah sakit. Apa sebab? Karena sudah mulai penyakit itu banyak. Dari mulai asamnya di lambung sampai asamnya di lutut. Semuanya sudah mulai berasam. Dari mulai kolesterol, jantung, diabetes dan sebagainya datanglah orang tua tadi ke rumah sakit, duduk di sebelah. Kalau orang-orang tua duduk di sebelahnya ada orang tua yang sebaya, apa ceritanya Bapak Ibu? Ceritanya, apa penyakit kau? Kan itu kan. Apa penyakitmu? Oh, penyakit saya kolesterol, Bapak. Oh, saya ini diabetes. Apa setelah itu dikatakannya? Ke dokter mana berobat? Kata si bapak tadi, saya dokternya Sianu. Oh, ndak mantap. Saya dah pernah berobat. Enak dokter nih, obatnya hebat. Obatnya paten. Sekali minum cepat sembuh, gula darah saya turun. Hebat dokter tu lagi, hebat obatnya. Pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan kita? Pernah hendak dokter itu menyembuhkan? Tidak. Yang menyembuhkan itu Allah. Yang mendatangkan penyakit kepada manusia Allah. Yang mencabut penyakit itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika seorang dokter berkata, Pak,
bapak ni penyakitnya diabetes. Ya, jadi ketika saya bawa mertua saya berobat, Pak. Waktu beliau masih hidup, saya tanya, beliau sakitnya diabetes. Saya tanya, "Dok, diabetes ini apakah bisa sembuh?" Kata dokter tadi, "Takkan bisa sembuh, Pak. Takkan bisa sembuh. Takkan bisa dia sembuh. Dia harus makan obat sampai mati." Wah, itu kata dokter tu, Pak. Lalu apa yang kita yakini? Yakini saja bahwa yang mendatangkan penyakit itu Allah, dan yang menarik mengambil penyakit itu adalah Allah. Ternyata dia meninggalnya pun tak kena itu, Pak. Artinya apa, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Terkadang kita ni takut dalam hidup kita ni, "Ustaz, risau kami Ustaz dengan penyakit, dengan ini segala macam." Padahal belum tentu kita dipanggil kena penyakit itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu yang diujinya yang diujinya adalah kesehatan kita, tetapi sampai kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diujinya adalah kesehatan dalam tubuh kita, tapi sampai ke dalam hati kita, apakah mampu meyakini bahwa yang mendatangkan penyakit itu adalah Allah, dan yang menyembuhkan penyakit kita itu adalah tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ternyata sesuatu hal dalam hidup kita ini tak terasa kita sesungguhnya kita sudah mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan manusia ini sudah hebat, seakan-akan manusia ini sudah pintar, seakan-akan manusia ini sudah bisa dalam melakukan segala sesuatu, menyembuhkan dan sebagainya. Kita lupa bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari ini, saya dalam pekan yang lalu, saya ada mengurus 3 surat, Bapak Ibu. Pertama, surat kesehatan jasmani. Yang kedua, surat kesehatan rohani. Ketiga, surat bebas narkoba. Surat keterangan sehat jasmani ini kita diperiksa, Bapak Ibu. Jasmani kita sehat tak? Dicek tensi kita, dicek semuanya, lalu dikatakan sehat. Sehat walafiat. Dalam surat itu dicatatkan sehat. Kemudian bebas narkoba, saya ambillah urin saya, lalu dicek, oh ternyata bebas daripada narkoba. Namanya ustaz tak pula mungkin dekat narkoba kan? Tapi penting pula Pak surat itu, karena untuk sesuatu hal syarat dan lain sebagainya. Kemudian tes ketiga, tes kejiwaan. Gila nak ustaz kata orang kan? Jadi pergilah saya Bapak Ibu ke satu klinik tempatnya itu dites. Apa kata yang tukang tes? "Pak, ini ada soal 500. Terus saya tengok, ini nengok soalnya udah kena jiwa saya ini, saya bilang. 500 Bapak Ibu. Coba bayangkan mengerjakan soal 500. Tapi kata yang tukang jaga, kalau Bapak tak bisa, kalau Bapak ingin cepat, kami kasih kuncinya. Oh, lebih gila pula Pak jaga lagi kan? Lebih gila lagi nih itu kan, dikasih kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak ingin cepat, ini kuncinya. Ini kuncinya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ternyata begitu dites, yang menarik itu adalah ketika saya ketemu dengan dokternya, dengan dokter kejiwaan. Apa kata dokter? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan, kata dokter itu adalah orang-orang yang berani meninggalkan perintah Tuhan. Beliau tak muslim. Orang-orang yang berani meninggalkan perintah Allah. Kalau dalam Islam meninggalkan perintah Allah, baik solatnya, puasanya, zakatnya, sesungguhnya orang-orang itu sudah mengalami gangguan jiwa katanya pun. Perintah Allah saja berani dia tinggal, apalagi perintah manusia. Jadi orang-orang yang berani meninggalkan perintah Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, salat, ibadah, dia punya harta, dia tak mau menggunakan hartanya jalan Allah, maka sesungguhnya ini orang-orang sudah mengalami gangguan dalam jiwanya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ingin tenang hati kita ni, kalau ingin bersih hati kita ni dari kotor,
maka jauhi kemusyrikan. Mengantisipasi, menghindari kemusyrikan itu adalah dengan perbanyak melakukan apa yang Allah perintahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya penyebab hati manusia itu kotor, salah satunya adalah karena kemusyrikan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, gelap. Tadi kotor Bapak Ibu. Yang kedua gelap. Hati manusia ini bisa gelap. Apa penyebab kegelapan dalam hati manusia? Kalau ruangan kita ini gelap, kena lampunya mati, kena token listriknya habis dan lain sebagainya, atau keseluruhan lampu di Pekanbaru ini dipadamkan, mati dia Bapak Ibu. Kegelapan hati ini penyebabnya adalah dua Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali, karena pertama kemaksiatan, yang kedua karena dosa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman itu ketika dia melihat sesuatu maksiat dan dosa, maka dia seperti melihat sebuah gunung yang akan meletus dan dia akan menghindar dari itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang-orang beriman itu ketika melihat maksiat, dia seperti melihat sebuah gunung yang akan meletus dan dia akan menghindar dari itu semua. Artinya apa? Dia tak masuk dalam perbuatan maksiat itu. Khawatir terjadi pada dirinya. Kalau terjadi pada dirinya, apa risikonya? Risikonya adalah mempengaruhi kegelapan dalam hatinya. Tapi orang-orang fasik ketika melihat maksiat, dia seperti melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya dan dia menganggap itu suatu hal yang biasa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sampai mana level kita nih? Melihat maksiat itu biasa saja, atau melihat maksiat itu takut dan lari kita dari perbuatan maksiat itu? Mana letaknya kita Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Maka kita berharap takut dan terhindar daripada perbuatan maksiat dan perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setiap hari setelah selesai solat pun kita perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita minta ampun? Dengan lisan kita berzikir kepada Allah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Apa sebab? Tak salah mata ini dalam, mungkin salah mata ini dalam memandang, mungkin salah tangan ini dalam mengambil, mungkin salah hati kita ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penyakit kegelapan dalam bentuk maksiat dan dosa itu, apa yang kecil saja dalam hati ini, banyak berprasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita berprasangka buruk kepada manusia, banyak kita berprasangka buruk kepada Allah, banyak kita berprasangka buruk kepada siapapun. Yang boleh kita prasangka burukkan adalah hanya diri kita sendiri nih. Diri kita inilah yang boleh kita prasangka burukkan. Masih banyak kurang diri saya ini, masih banyak tinggal ibadah di diri saya ini, masih banyak lalai diri kita ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hilangkan prasangka buruk kita. Apa sebab? Ini bisa mempengaruhi hati kepada sesuatu kegelapan dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah sesuatu kegelapan yang ada pada hati manusia disebabkan dua faktor. Yang pertama adalah karena maksiat, yang kedua karena dosa. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rahatul nafsi fi qillatil asam, ketenangan dalam jiwa manusia tergantung bagaimana manusia meninggalkan perbuatan dosa.
Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketenangan hati manusia itu tergantung bagaimana manusia dalam meninggalkan perbuatan dosanya. Dosanya kepada siapa saja? Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Karena dalam kehidupan manusia ini ada dua, ada hablum minallah wa hablum minan nas. Dosa kita kepada hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Maka akan ada permasalahan dalam diri kita ini. Kalau punya salah dengan Allah, banyak minta taubat. Kalau salah dengan manusia, banyak minta maaf. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka diuntungkanlah orang-orang yang berjamaah ini. Orang-orang yang berjamaah ini diuntungkan. Di samping al-jama'atul rahmah, berjamaah itu mendatangkan rahmat Allah, tapi dalam berjamaah itu selepas salat, apa yang kita lakukan? Habis zikir, doa, salam. Mana tahu ada salah dan silap kita, mana tahu ada kekurangan kita dengan manusia, mana tahu dalam pandangan, dalam ucapan kita membuat hati orang tersinggung, maka banyak minta maaf kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa itu semua? Nih, menghindarkan kemaksiatan dalam hati kita agar hati menjadi terang. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, jiwa manusia ini, kata Imam Al-Ghazali, punya syahwat. Sama dengan badan kita ni punya syahwat. Jiwa manusia, hati manusia ni punya syahwat. Syahwatnya ada dua. Pertama, syahwat indrawi, cinta kepada sesuatu yang dia lihat dengan indah. Dia lihat dengan matanya cantik, dia lihat dengan lisannya, dia rasa dengan lisannya enak, dia lihat dengan pandangannya cantik. Bagaimana seorang laki-laki melihat ketika wanita dia lihatnya dalam pandangannya, dia melihat cantik, maka dia merasakan suka. Seorang laki-laki bernama Qais, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qais ini suka dia kepada Laila. Maka ditulis dalam buku Laila Majnun, Laila perempuan Majnun, yang gila itu adalah Qais. Apa kata seseorang bertanya kepada Qais, Qais, apa yang membuat engkau senang dalam hidup ini? Kata Qais itu, saya melihat sendal yang debu yang menempel di atas sendalnya Laila sudah kulihat dan itu membuat hatiku senang. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan. Seseorang yang menaruh rasa cintanya lewat matanya, melihat sesuatu yang ada pada seorang wanita itu sudah membuat dia senang. Jangankan bahasa kita Bapak Ibu, jangankan melihat wanita itu, melihat atap rumah saja dah senang hati ini, rasa Ustaz. Dalam pandangan. Maka syahwat dalam mata kita ini ada Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, syahwat maknawi. Senang dia dalam melihat orang susah. Senang dia melihat orang, senang dalam melihat membalaskan dendamnya kepada orang lain. Senang melihat orang lain itu susah. Ada tak orang susah? Ada. Dia merasa bahagia melihat sesuatu, merasakan kesusahan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh manusia, pandangannya harus dikendalikan. Lalu rasa senangnya tadi melihat orang susah pun harus dikendalikan. Dengan apa? Dengan saling bantu membantu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam 12 bulan itu ada 1 bulan Allah berikan kita berpuasa. Untuk apa? Untuk inilah nih syahwat. Untuk menenangkan syahwat kita, untuk merasakan, menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita dari mulai terbit fajar, dari mulai fajar sampai tenggelamnya matahari. Untuk apa? Menahan rasa di atas lisan kita nih. Bagaimana rasa makanan? Untuk menahan mata kita bagaimana melihat yang tak baik. Untuk menahan hati kita. Ketika kita lapar, saat itulah baru maknawinya terasa. Oh, beginilah orang yang
saat dia menahan lapar, sehingga dia mau dalam memberi dan membantu dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dua-dua ini akan bisa merusak jiwa kita kalau tak mampu manusia dalam mengendalikannya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manusia ini makhluk yang Allah berikan sempurna dalam hidupnya. Allah berikan nikmat akal untuk berfikir, Allah berikan nafsu, maka gunakan akal dalam mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana cara mengendalikannya? Maka gunakan akal kita. Karena itu Allah menyuruh kita, afala yatafakkarun, berpikirlah kalian, berakallah kalian, gunakanlah akal dan pikiran kalian. Untuk apa? Agar jangan terdorong hati ini kepada cenderung kepada hawa nafsunya, agar jangan jiwa ini cenderung kepada sesuatu hal yang bisa menjerumuskan ke dalam hawa nafsu dan syahwatnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang berat manusia ini dalam tugasnya dalam hidup ini, berat, tapi dia harus menjalankan itu semua. Apa sebabnya? Karena semua adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, jiwa dan hati manusia ini sama seperti badan, ada saatnya sakit. Ada saatnya sakit, Pak. Badan kita ini ada saat sakit. Kalau sudah musim hujan nanti, itu sudah mulai itu flu, batuk, pilek, demam, sudah mulai. Kalau saat musim panas itu bermacam ragam, tergantung pada suhu dan musimnya. Hati manusia juga sama, ada suhu dan musimnya. Ada yang mempengaruhi sakitnya. Apa dia yang mempengaruhi sakitnya? Pertama, Bapak Ibu, pengaruh sakit dalam hati itu adalah ujub, sombong. Ujub adalah sesuatu yang merasa dirinya ini lebih. Kalau tidak kena saya, tak mungkin jadi itu. Kalau tidak bukan kena hasil dari jerih payah saya, tak akan mungkin berhasil. Ujub, merasa sombong, dalam merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Kedua, Bapak Ibu, sombong. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong. Kalau bicara kita soal ibadah, itu lebih hebat iblis ibadahnya daripada manusia lagi, Pak. Bagaimana hebatnya iblis ibadah, sujudnya iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang merusak ibadah iblis itu? Sombongnya. Sombongnya itulah yang merusak ibadah iblis itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau soal ditanya sujudnya iblis kepada Allah, jangan ditanya. Kalah kita dengan iblis, Pak. Kalaulah ditanya bagaimana taatnya iblis kepada Allah, taat iblis itu kepada Allah. Tapi ketika iblis itu disuruh sujud di depan hadapan Nabi Adam alaihissalam, iblis tak mau. Apa sebab? Karena sombongnya iblis. Ini anak baru kemarin sore yang diciptakan dari tanah, saya dari api, takkan mungkin api tunduk kepada tanah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara ibadah yang hebat, iblis hebat. Tapi rusaknya ibadah iblis itu apa penyebabnya? Sombongnya iblis. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, penyakitnya itu dengki. Jadi tiga penyakit ini, dari mulai ujub, sombong, dengki, ini penyakit hati manusia. Timbulnya akibat ini. Ada tidak obatnya? Maka kata Imam Al-Ghazali, obatnya ada. Obat dan penawarnya ada. Pertama, banyak baca Quran. Untuk meluluhkan hati kita ni, banyak belajar Al-Quran, banyak baca ayat-ayat Allah. Tak hanya cukup sekedar dibaca, tapi ditafsirkan, diterjemahkan. Maka untuk melunakkan hati manusia, cukupkah hanya dengan Quran? Tidak, tambah dengan doa. Banyak minta doa kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah, banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, agar selamat hati kami ini ya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak baca Quran, banyak minta kepada Allah. Jangan pernah putus dari dua ini. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, penawarnya. Apa penawarnya?
tumbuhkan mahabbah kepada Allah, tumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah rasa cinta kita. Sudah selain baca Quran, banyak doa, tumbuhkan mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali ada dua bentuk mahabbah. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mahabbatullah, cinta kita kepada Allah dan menutup cinta kita kepada selain kepada Allah. Cintanya seorang hamba kepada Allah itu adalah mampu dia menutup cinta dia selain kepada Allah. Selain kepada Allah dia tak cinta. Walaupun Allah berikan harta, dia tak cinta. Itu amanah saja. Ketika Allah minta, ambillah. Maka orang-orang yang cintanya kepada Allah dan menutupi cintanya kepada Allah, ketika Allah berikan cobaan apapun, dia biasa saja, Bapak Ibu. Diambil oleh Allah keluarganya, dia biasa saja. Kenapa? Karena bukan ini dasar cinta saya. Saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang ingin ambillah. Kalau diambil hartanya, ambillah. Kalau diambil jabatannya, ambillah. Apa sebab itu tidak punya saya? Semuanya Allah titipkan kepada kita. Artinya apa, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Mahabbatullah itu adalah mencintai Allah dan menutupi rasa cinta kita kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan. Yang kedua, mahabbah itu ialah mahabbatumu yuhibbullah, mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Mencintai Allah dan apa yang Allah cintai dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Umar, Pak. Abdullah bin Umar ni sahabat yang paling paling sering mengikuti gayanya Rasulullah SAW. Rasulullah jalan, gayanya Abdullah bin Umar ikut. Rasulullah makan, gayanya Abdullah bin Umar ikut. Semuanya gaya hidupnya itu seperti Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah meninggal, orang sahabat Rasulullah itu kalau rindu dengan Rasulullah, yang ditengoknya itu Abdullah bin Umar, Pak. Karena dia mirip kali dengan Rasulullah. Bukan dari segi fisik, tapi dari segi gayanya, bicaranya dan lain sebagainya. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, Abdullah bin Umar ini memimpin kafilah pedagang. Dalam perjalanan, Abdullah bin Umar ini berhenti di satu tempat dan memberhentikan kaumnya. Dia pergi ke sudut, lalu dia buang hajat di situ. Tak lama setelah itu datang ke rombongan lagi. Apa kata rombongan tadi? Wahai Abdullah bin Umar, kau memberhentikan kami di sini hanya untuk melihat engkau buang hajat. Kata Abdullah bin Umar, iya. Kenapa engkau menyuruh kami berhenti untuk melihat kau buang hajat? Kayak tidak ada kerjaan lagi ya, itu bahasa ya, Pak. Kenapa kau suruh berhenti untuk melihat kau buang hajat? Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya ketika saya berjalan dengan Rasulullah sampai di tempat ini dan Rasulullah pernah buang hajat di situ. Dan saya ingin mengikuti apa yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Sesuatu orang yang mencintai sesuatunya itu, maka dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau kita mencintai Allah itu, Bapak Ibu, cintailah apa yang Allah cintai dalam hidup kita ini. Cintailah. Allah cinta dengan anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Anak yatim itu makannya, Bapak Ibu, tidak di bulan Ramadan saja. Sulitnya tidak di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain dia sulit juga. Kalaulah kita cinta dengan mereka, Allah cinta dengan anak yatim, maka kita cinta dengan mereka. Kalau Allah cinta dengan fakir miskin, maka kita cinta dengan mereka. Artinya apa, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Setiap apa yang Allah cintai dalam hidup kita ini, maka kita pun harus menanamkan rasa cinta itu. Ini obatnya dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penyakit itu kita tak sadar kapan datangnya. Begitu juga hati kita ini tidak sadar. Mana tahu ada ujub sikit dalam hati, ada sombong terbesik dalam hati. Saat inilah kita obati penyakit-penyakit itu dengan apa? Salah satu penawarnya adalah menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, kata Imam Al-Ghazali adalah jiwa atau hati bisa terpengaruh.
rusaknya bisa terpengaruh. Kenapa? Karena faktor lingkungan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia ini bisa terpengaruh karena lingkungan. Artinya apa? Carilah orang-orang lingkungan yang baik, lingkungan yang mampu menunjukkan kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita kepada sesuatu hal yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selama saya berjalan berdakwah, pernah sekali ada orang yang menegur saya, Pak. Ada yang menegur saya. Jadi ustaznya ada juga salah kadang. Jadi apakah marah kita ditegur? Jangan marah. Apa sebabnya? Ada orang yang sayang dengan kita nih Bapak Ibu. Ada orang yang sayang dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernah suatu ketika saya khutbah Jumat, Pak. Saya tidak meninggalkan rukunnya, tidak. Cuman ada satu adab yang saya langgar. Apa dia? Ketika naik di atas mimbar tuh, Pak, saya pakai kaki kiri, lupa saya kaki kanan. Dia tak menyalahi, cuman dia adab. Sesuatu tempat yang baik itu harus dimulai dengan kaki yang baik, yang kanan. Saya naik kaki kiri, lupa saya. Ketika selesai khutbah, apa kata imam masjid? Ustaz tadi naiknya kaki kiri, Ustaz. Astagfirullah. Sampai hari ini setiap kali saya naik mimbar, saya selalu teringat wajah beliau. Apa artinya? Ada lingkungan yang mengingatkan kita. Tapi jangan pula kita marah. Oh, ini mengapakan saya? Enggak. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan? Perlu saatnya kita diingatkan, perlu saatnya kita, hati kita ini diberi nasihat, perlu saatnya badan kita ini diberi nasihat Bapak Ibu oleh orang-orang. Siapa yang memberi nasihat? Lingkungan kita, tetangga kita, sahabat kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menyesatkan manusia itu bukan hanya jin saja, minal jinnati wan nas, dari manusia pun bisa. Maka cari sahabat yang bisa menunjukkan kita lingkungan yang baik dalam mengarahkan hati kita ini kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tazkiyatun nafs, prinsip dasar dalam hati ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.